Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, pernahkah kita melihat seekor perubahan pada kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang indah? Seekor binatang yang lahir dengan keadaan yang paling rendah. Kehadirannya dipandang musibah, dipandang sebelah mata, namun dengan datangnya berkah, binatang itu pun menjadi kupu-kupu setelah hari-hari hidup dalam kepompong. Setelah saatnya tiba, kebahagiaan membuncah. Kebahagiaan itulah hasil yang akan menjadikan kesejahteraan umat yang hakiki. Untuk apa kaya kalau hidup sebatang kara? Untuk apa terhormat kalau susah untuk bertaubat? Untuk apa hidup terpanjang kalau hidup sering meradang? Mending hidup bahagia asalkan sejahtera. Sejahtera adalah tujuan bagi semua umat manusia. Umat mana yang tidak ingin hidup bahagia? Andakah, kamikah, merekakah? Kita semua ingin hidup bahagia. Betul apa betul? Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang penuh dengan ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran dengan tema terwujudnya kesejahteraan umat. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Az-Zumar ayat
menggambarkan ketika seorang mukmin mendapatkan nikmat dan karunia-Nya dari Allah berupa keluasan harta, kesempurnaan kesehatan, dan kesejahteraan keluarga. Ia tidak sepatutnya menggambarkan sukacita, kegembiraan yang berlebih-lebihan. Ia bahkan harus bersyukur kepada Allah dengan melipat gandakan amal solehnya dan mentadabburkan diri bahwasannya semua apa yang diperolehnya dapat mudah diambil kembali oleh Allah. Meskipun kita sebagai manusia yang melampaui batas, tetapi ampunan Allah tidak akan pernah putus. La taqnatu min rahmatillah. Dan janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Subhanallah, betapa baiknya Allah, betapa bijak, betapa sempurnanya Allah. Ia menunjukkan maha pengampunannya. Hadirin yang berbahagia, lalu bagaimana Islam dapat mewujudkan kesejahteraan umat? Jawabannya adalah yang pertama, marilah kita mewujudkan kesejahteraan umat melalui hukum. Hukum yang dimaksud ialah berlandaskan 4 hukum syariat Islam, yaitu Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Yang kedua, marilah kita mewujudkan kesejahteraan umat dengan melalui sistem ekonomi. Dengan sistem ekonomi, kita bisa menerapkan dari pendidikan anak usia dini dengan menerapkan dan mewadahi dengan media pembelajaran, yaitu jual beli secara konkret. Yang ketiga, marilah kita wujudkan kesejahteraan umat dengan sistem politik. Menurut Bapak Profesor Quraisy bahwasannya agama harus berperan membentuk keadilan sosial menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bahkan dalam kalimat Al-Quran disebutkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada 3 prinsip agama mewujudkan kesejahteraan umat. Yang pertama, agama hendaknya menjadikan peningkatan dalam kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, hendaknya agama menjadikan pendorong partisipasi bagi kreasi dan karya masyarakat. Dan yang ketiga, hendaknya agama dan nilai-nilainya menjadikan isolator yang menghambat seseorang dari penyimpangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 sebagai berikut. Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan menjadikan engkau rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kata Rahmatun, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi,
Dalam tafsir Ibnu Qayyim, yang pertama alam semesta memberikan manfaat dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seseorang yang mengikuti beliau maka akan mendapatkan kemuliaan dari mulai dunia dan akhirat sekaligus. Maka dari itu pada kali ini kami mengajak hadirin semua untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, dari uraian yang kami sampaikan dapat kita simpulkan bersama, mewujudkan kesejahteraan umat melalui sumber hukum, sistem ekonomi, dan sistem politik. Dan manakala kesejahteraan menemui kita, maka janganlah kita melampaui batas, dan janganlah